teman-teman, Suara Juventini bersama gue Jeki dan teman-teman gue pastinya kita ingin diskusi tentang satu pertandingan penting di Giornata 19, bener ya? Giornata terakhir paruh pertama, ya karena paruh pertama itu adalah 19 pertandingan dan lawannya lumayan. Tapi ya sebenarnya bisa lah. Nah, yaitu diskusi yang akan kita lakukan adalah preview Juventus vs Atalanta. Tapi gue di sini ada dua orang yang akan kita ajak ngobrol, kita ajak berdiskusi, menyampaikan opininya, menyampaikan pendapatnya. Bagaimana nih pertandingan penting untuk kali ini di Giornata 19. Sebelum kita masuk ke materi, kita kenalan dulu deh, ya. Dari yang pakai jersey hitam dulu deh. Siapa yang pakai jersey hitam nih? Dari Koreanya Jakarta nih. Halo, ya kalau udah ya sering nonton Suara Juventini pasti sering ketemu gue. Ya biasa gue di Vincereños, kali ini gue di acara Ya, utamanya Suara Juventini. agak panjang ngobrolnya kalau Halo, di sini. gue Bio. Salam kenal buat yang baru nonton Suara Juventini. Biasa gue di Vincereños. Kali ini gue bantuin Bang Jeki di Suara Juventini karena bahas pertandingan yang agak tricky nih kali ini. Oke. Oke, thank you Bio. Kali ini kita kenalan dulu sama jersey-nya, jersey musim 2009 ya. 2009. Iya, Pak. Oke, kita kenalan dulu dengan Mas siapa dan dari mana? Oke. Makasih Bang udah diajak gabung sama Suara Juventini. Senang banget bisa Oke. gabung. Ya, gue dari Pasuruan, nama saya Rafa. Oke. Oke. Makasih Oke, Mas oke. Rafa ya, udah mau Oke. ikut ngobrol-ngobrol ya. Oke, Bang. Ya, ya, sebelum gue masuk ke diskusi, gue pengen ngasih tahu dulu bahwa Suara Juventini ini konsepnya adalah ngajak ngobrol para fans. Ya, jadi ini bukan tempat mau jadi pengamat bola, bukan. Justru karena para fans ini kan sering beropini di kolom komentar Twitter, Instagram, sosmed manapun. Selalu kan para fans ini beropini nih, jago-jago opininya. Nah, makanya Suara Juventini mengasih wadah nih buat para fans. Bagi teman-teman yang suka ngikutin Suara Juventini, pengen juga ikut. Kayaknya gue juga perlu beropini juga nih tentang Juventus. Kayaknya gue gregetan juga nih mau ngomongin Juve. Nah, kita tetap mengundang, silakan aja karena di Suara Juventini kita ada profilnya tentang Suara Juventini. Di situ ada nomor telepon yang bisa kalian kontak untuk kalau kalian ingin berbicara di Suara Juventini. Nah, ini panggungnya para fans. Silakan kalau kalian ingin bersuara di sini. Oke, kita mau lanjut ke materi. Ya, preview Juventus vs Atalanta. Tapi sebelum kita ngomongin bagaimana taktik dan bagaimana persaingan antara Juventus dan Atalanta ini, kita pengen lihat dulu nih klasemen nih. Nah, klasemen ini kita ada di posisi ketiga ya. Harusnya tetap dua kemarin karena karena kita Cukur. kalah, Iya, ya. karena kita kalah di Bredel sama Terbantai. terbantai. Akhirnya kita di tiga. Nah, yang menariknya adalah kita sama poinnya sama Merda. Ya mungkin hanya selisih gol yang bikin kita ada di posisi tiga. Nah, menariknya juga adalah beda sama Lazio dan Atalanta juga nggak jauh, hanya beda 4 poin. Nah, menurut lo, gua ke Bio dulu. Menurut lo yuk, dengan situasi yang di bawahnya Juventus benar-benar dengan sekejap bisa menyalip dan Juventus ke atas juga ya mungkin kalau ke Milan bisa menyalip tapi ke Napoli masih lumayan. Nah, bagaimana lo melihat kondisi seperti ini buat Juventus di klasemen? Ini kayak mengingatkan klasemen 2015-2016 ya Bang, kalau nggak salah sama Ya. Napoli bedanya jauh banget. Ya, gua sih berharap nanti di part kedua nih season ini kita bisa menyalip Napoli. Tapi melihat performa Napoli yang lagi kenceng-kenceng banget nih, kalah sekali doang langsung ngegas lagi, membantai Juventus. Kayak kalau mau ngejar Napoli rada susah nih kayaknya dari Hmm. terlepas dari materi dan juga identitas kita sebagai tim bermain di lapangan kurang banget. Tapi Hmm. kalau di bawah kita bersaing dengan tim yang di bawah kita kayak Lazio, Atalanta, ini kita masih bisa bersaing karena mereka dua tim ini sama-sama tidak konsisten juga secara performa di klasemen. Tapi kalau misalkan kita mau bersaing di empat besar sih masih bisa karena bedanya cuma satu sama AC Milan juga kan beda selisih gol aja sama Wilmer Merda nih. Gue sih Oke. masih berharap masih bisa bertahan di empat besar.
Oke, nah kalau Mas Rafa sendiri melihat klasemen Juventus seperti apa nih Mas? Apalagi Atalanta juga kemarin 2 kali menang dan kemarin dia lagi dapat menang besar tuh 8-2 tuh. Gimana Mas Rafa lihatnya? Ya, unek-unek dari pertandingan kemarin, waduh, terbantai sama tim yang lawannya membantai. Waduh, Hmm. ini gimana ya? Seperti kucing dan tikus ini, Yang siapa? kejar-kejaran ya. Maksudnya kucing dan tikus tuh kejar-kejaran di Iya, klasemen. Oke, iya, iya, ya. oke, oke. Ya, menurut gue ya, kalau menyalip AC Milan tuh ya bisa. Kalau Bisa. Napoli terpaut 10 poin. Kayaknya waduh, gak bisa tuh. Waduh, waduh. Terlalu sulit, Sulit ya. terlalu sulit, Bang. Sulit ya. Oke, oke, Iya, oke, iya, oke. iya. Nah, ketika Kalau terus ya oke, oke, terus kalau Inter Milan, wah ini bisa ini, bisa menyalip Juve. oh bisa ya. Karena apa? Iya, karena nilainya sama itu. Hmm. 37, AC Milan 38, Iya, 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 iya. Napoli 47 ya. Oke, oke. Jadi jadi Mas Rafa percaya diri nggak kalau Juventus tetap masih ada di 4 besar atau Ya, justru percaya sebaliknya? diri. Kalau bisa ya, ya apa ya? Kalau Skud- juara sih Scudetto. sulit. Oh, Kalau runner Scudetto up sulit. sih bisa ya. Ya, Oh gitu ya. runner up bisa itu, Bang. Oke. Gua masih melihatnya Scudetto mungkin, cuman kita lihat Ya. apakah nanti ada tambahan pemain nggak gitu di Mercato. Itu penting banget karena kalau misalkan Juventus pemainnya ada yang cedera-cedera, nah kita nggak ngalamin lagi di masalah yang seperti di paruh musim yang pertama. Hmm. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya adalah head to head nih. Head to headnya nggak usah jauh-jauh lah, musim kemarin aja. Ternyata musim kemarin kita itu kalah ya ternyata sama Atlanta ya. Kita Kalah, itu kalah kalah sama sekali, Atlanta di imbang home sekali. dan imbang. Nah, cuman ada yang menarik juga bahwa di musim ini kita punya 9 pertandingan di home di Serie A, tapi tidak pernah kalah. 2 draw dan 7 win. Apakah ini bisa menjadi modal untuk bisa mencari poin buat Atlanta? Karena mencari poin dengan Atlanta. Karena apa? Karena kita nih punya rasa pede kalau main di home nggak pernah kalah nih. Nah, menurut Mas Rafa, ada nggak kemungkinan seperti itu? Atau menurut Mas Rafa ngelihatnya gimana? Karena kita ini sangat superior. Ya, artinya di home kita ini gagah lah. Nah, menurut Mas Rafa gimana? Ya. Menurut gue sih Atalanta ya tim yang sulit merepotkan ini. Hmm. Tim yang merepotkan sejak zaman pelatih Sarri itu skornya imbang, Hmm. 2-2, 1-1. Hmm. Zaman Pirlo Serie A 1-0 sama 1-1. Hmm. Coppa Italia, nah, is the best, bisa menang. Yoi. Terus. Ya, ya, ya. Kalau ini zamannya Allegri. Allegri friendly match menang 3-1. Hmm. Kalau musim kemarin kalah Allegri-nya di kandang Juve. 0-1 golnya Dufan ya. Hmm. Kalau nggak salah itu. Ya, ya. Nah, nah dengan kemarin kita pernah kalah. Nah, Ya. di musim ini menurut Mas Rafa gimana nih? Kita punya kesempatan untuk bisa menang nggak? Lah kemungkinan menang sih tipis sih. Kemungkinan sih tipis. Ya, tipis. Ya, ya, ya. Kalau ya namanya Juventini ya optimis sih menang. Ya, harus optimis, masih harus. Tapi Iya, tipis. Tetap optimis. tipis. Oke, oke. Nah, yuk lu gimana ngelihatnya kalau apa ternyata di musim ini kita nggak pernah kalah nih. Kita nih termasuk gagah juga di home. Nah, menurut lu gimana? Punya peluang seperti apa Juventus dengan melihat head to head bahwa kemarin Atlanta berhasil bisa bisa kalah, maksudnya bisa menang melawan Juventus di home. Gimana Video yuk? lu jelek lagi tuh, Bang. Oke, gimana yuk? Em, ini rekor yang lumayan bagus sih kita di musim ini, di part pertama musim ini 9 kali kemenangan, 2 kali imbang. eh
ini penutup yang bagus kalau misalnya kita menang dan juga membuktikan bahwa kita bisa bangkit dari keterpurukan hasil kekalahan di Cukur di minggu yang lalu ya. Gue Hmm. sih masih sangat malu ya sebagai Juventini, masa Juventus tim besar di Italia kok bisa dibantai secara tragis banget 5-1. Ini sih lawan Atalanta sih gue sih optimis juga. Ya bener kata Mas Rafa tadi, sebagai Juventini ya memang harus optimis di setiap pertandingan ya. Iya, Pak. Jangan pesimis dulu. Tapi Iya. ini kan lawannya Atalanta. Memang kalau Atalanta suka agak tricky. Kita bisa kadang kita main susah banget kan, di luar dugaan kita bisa menang bagus juga. Gue sih berharap besok pertandingan sih bagus, karena dari sisi Juventus juga ada rumornya dari di media-media Italia sana, Allegri bahkan mengganti formasinya dari 3-5-1-1 menjadi 4-3-3 untuk mengakomodir Chiesa sama Di Maria agar lebih pattern di depan gitu loh. Nggak kayak kemarin Chiesa masa ada di depan gawang tim sendiri, harus ada di depan tim lawan, kan aneh banget nih. Banyak juga masukan-masukan terutama sih dari petinggi-petinggi Juventus yang baru, karena semangatnya ingin memberikan atau mengembalikan rohnya Juventus ke asalnya lah. Setelan pabriknya Juventus kan bukan di sini nih ya, harusnya. Oke, oke. Nah, artinya kita masih mungkin menang ya? Mungkin banget, mungkin banget, Mungkin mungkin banget ya. banget. Atalanta Oh, juga nggak terlalu konsisten di laga-laga penting biasanya, dan baru bisa menang kan di 2 pertandingan ke belakang ini Atalanta. oke. Oke, gue juga melihatnya sama ya, terutama karena kita mainnya di home. Di home ini kan kita gagah banget nih, ya. Mhm. Di home ini kita gagah banget. Jadi gue rasa Juventus juga nggak mau dong mencacatkan rekornya sendiri. Jadi gue rasa di home ini kita bakal bisa dapat poin 3 poin gitu loh. Nah, Nah, ya semoga. tapi sebelum ngomongin head to head, tapi lu ada rasa kekhawatiran nggak nih karena kemarin Atalanta habis menang 8-2 yuk? Gue sih nggak ada kekhawatiran soalnya Ya lawannya juga lawannya kemarin juga Salernitana sih. Salernitana, Iya benar-benar. menangnya juga timnya belum padu banget juga. Itu kan di posisi bawah juga sih Salernitana ini. Jadi dari Jadi sisi permainan juga jauh nggak banget. ngefek lah ya buat Juventus gitu ya. Buat Juventus sih nggak ngefek ya, mungkin dari Atalantanya ada sedikit Rasa percaya diri. angin segar sih. Cuma Hmm. lawannya Juventus ya nggak mungkin sih kalah lagi sih Juventus. Masa 2 kali Nggak main mungkin kalah kalah karena main di mulu. home. Main di home nggak akan kalah. Karena main di home. Karena main di home nggak mungkin kalah. Bisa bisa. Ya harusnya sih Oke, nggak kalah. iya betul. Oke, kita ngomongin taktik nih. Ini dari beberapa catatan yang ada di sosial media, catatan di para Hmm. jurnalis, catatan. Nah ini gue kumpulin aja, gue singkat aja karena kalau panjang-panjang juga nanti terlalu panjang. Nah, singkatnya begini, kalau Atlanta punya kekuatan utama taktik adalah dia banyakin pemain di area sayap. Supaya apa? Untuk bisa menarik pemain Juve untuk ngumpul di area sayap supaya ada ruang di lini tengah. Nah, nanti kalau ada ruang di lini tengah, dia bisa memberikan kombinasi passing ke sana atau mau crossing ke sana. Dia ingin membongkar pertahanan lawannya dengan cara menarik pemain-pemain itu lebih banyak ke sayap. Jadi dia tumpukin pemain ada di sayap nanti pada saat Atlanta menyerang. Nah, sedangkan Juventus yang kita tahu situasi tembakan jarak jauh sering sekali dimanfaatkan sama Juventus, cuman jarang ada yang gol. Tapi itu salah satu opsi. Sering melakukan shoot jarak jauh. Nah, yang kedua yang sering sekali terjadi adalah taktik dari Juventus adalah counter attack. Nah, yang ketiga adalah pressing dan pertarungan di tengah lapangan. Jadi, memang Juventus ini sering juga melakukan pressing dan pertarungan tengah lapangan. Ada yang berhasil, ada yang juga tidak. Tapi kecenderungan mencari bola, mengambil bola di tengah lapangan itu juga intensitasnya lumayan banyak dari Juventus. Nah, dari taktik-taktik seperti ini, nah menurut lu yuk, gimana yuk? Mm-mm. Taktik seperti ini akan menjadi kelebihan dan kekurangan Juventusnya apa nih? Dan kekurangan kelebihan Atlantanya apa nih dari taktik seperti ini? Atau lu ada tambahan taktik yang mungkin lu bisa sampaikan buat Juventus atau Atalanta sendiri yuk? Atalanta kan memang dari beberapa musim dipegang Gasperi ini nih, eh condong bermain sebagai tim yang menyerang dari sisi winger atau sisi sayap.
Terbukti dia bermain dengan 3 back dan di depan ada memasang wingback dan juga ada penyerang sayap. Tapi fokusnya sih sementara di musim ini Atalanta berpusat di Jeremy Boga sama Lukman, dan juga di sisi sayapnya ada yang sering masuk ke kotak penalti langsung itu ada Hatebur, dan juga di tengah biasanya dia memainkan Kop Miner sih Bang sebagai gelandang tengah yang bisa mengatur perpindahan bola dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Tapi sih ini terlalu template sih. Jadi Juventus juga sepertinya harus bisa mengantisipasi permainannya Atalanta, karena juga sudah apal juga sih. Juventus kalau misalkan mau menang di pertandingan kali ini harusnya dia bisa memberikan suatu kejutan dari pertandingan sebelumnya. Gue sih pengennya Allegri jangan pakai 3-5-1-1 lagi, karena ini permainannya sama persis sama kayak Atalanta, cuma beda cara pendekatan aja. Kalau si Atalanta sendiri kan bermain secara possession ball dan juga bermain cepat di area sisi lapangan, sementara Juventus hanya counter attack selama ini sih. Gue nggak ngelihat dia sebagai tim yang memberikan banyak possession ke target tim lawan. Contohnya kayak lawan Merda kita banyak gol dari sisi counter attack dan juga tendangan-tendangan jarak jauh, bener kata lu tadi. Gue sih pengennya lagi pakai 4-3-3 sih. Oke, nanti kita bicara line up. Tapi bicara taktik tadi ada tambahin lagi? Taktik sepertinya sih Juventus harusnya ini main kandang, nggak boleh sih dia main secara defensif. Harusnya secara pendekatannya harus mencari gol lebih dulu sepertinya Bang. Oke. Ya, thank you Bio. Mas Rafa gimana melihat tadi kan gue udah utarakan bahwa Atlanta mainnya nih main dari di pinggir lapangan, ditumpuk nih orang-orangnya nih supaya sisi tengah Juve itu kebongkar. Nah, sedangkan Juve kecenderungannya masih sering counter attack. Apa kelebihan dan kekurangan dari taktik ini, atau ada tambahan taktik lagi yang Mas Rafa lihat dari seringnya nonton Juventus? Gimana Mas? Kalau menurut gue, Juve itu bermain efektif dan sering counter attack dari Kostic langsung ke striker, crossing ada Milik, ada Kin. Itu kelebihannya Juve, counter attack. Kalau menurut gue Atalanta itu bermain penyerang sayapnya itu loh, Lukman sama Boga. Itu efektif sekali tuh. Itu harus diwaspadai ya. Iya. Kalau striker utamanya bukan Dufan sekarang, Hotland. Itu ya. Betul Bang. Ya, Betul. itu cukup diwaspadai itu, bisa merepotkan, bisa backnya Juve bisa pelanggaran, bisa hadiah penalti itu. Repotkan di jantung pertahanan Juve itu. Harus diwaspadai itu, Hotland, striker utamanya itu. Kalau striker sayapnya Boga sama Lukman. Kalau tengahnya itu saya cenderung ke Kop Menir. Itu ya lawan Bologna, gol jarak jauh itu Kop Menir itu. Harus diwaspadai itu gelandang pertahanannya itu. Juve. Siapa itu Locatelli harus bisa meredam Kop Menir. Oke, berarti ini akan menjadi pertarungan di lini tengah ya? Iya, betul. Oke. Nah, kita langsung aja nih. Tadi udah banyak nyebut-nyebut nama pemain. Ya, ini saya langsung aja nih, kita VS ini aja nih, head to head nih antara pemain Atlanta dan pemain Juventus nih. Nah, pemain Atlanta itu yang dapat rating tertinggi selama ini dari satu badan statistik yaitu Footmob, Kop Meniers. Nah, kalau dari Juventus adalah Rabiot. Ada 5 pemain yang ratingnya tinggi, yang dari Footmob ada Cuadrado, Locatelli, Danilo, dan Kostic. Ada Demiral, kalau di Atlanta ada Toloi, ada Lukman, ada Demiral, ada De Roon. Nah, melihat dari 5 pemain Juve dan 5 pemainnya Atlanta, menurut Mas Rafa, apakah memang ini pemain-pemain kunci dari Atlanta dan Juventus, ataukah ada pemain kunci lain, Mas Rafa? Ya, menurut gue ya, Atlanta itu yang paling vital tuh pemain tengahnya, Kop Menir udah cetak berapa gol ini? 6 gol. Kalau Rabiot udah nyetak 3 gol, ya harus diwaspadai Kop Menir. Kalau menurut gue Lukman sama Boga itu yang justru itu yang bisa membahayakan dari sisi sayap itu. Harus diwaspadai. Kalau
Kalau backnya Juve lengah ya otomatis apa tuh kegulan Oh, Juve-nya itu. kebobolan ya. Iya, 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 iya. Nah, terus kan itu ada nama Demiral dan Toloi. Toloi itu kalau nggak salah kiper ya. Toloi back, sorry, back. 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 Nah, Demiral dan Toloi di pihak Atalanta, apakah ini akan menjadi benteng sehingga Juventus akan sulit atau sebenarnya masih memungkinkan penyerang-penyerang kita bisa mendapatkan peluang atau gimana? Kalau formasinya Atalanta itu 3-4-3 tuh Toloi, Polomino, Scalvini. Kalau kemarin tuh Demiral cadangan. Hmm. Toloi itu bagus tuh defendernya itu sama back tengahnya Polomino itu. Hmm. Jadi Ya, jadi Toloi juga masih memungkinkan bisa jadi sandungan ya ya, buat Juventus ya. iya. Oke. Oke. Nah, gimana Bio melihat Hmm. head to headnya dari sisi Juventusnya sendiri? Lu merasa lima pemain ini nggak yang menjadi key apa menjadi kunci dari tim Juventus atau kan ada pemain kunci lain? Karena kan kalau ngomongin Chiesa baru-baru ini main ya, Di Maria juga baru-baru Ya, main. Nah, menurut lu hmm. gimana ya? Ya memang Rabiot sih krusial sekali sih buat tim Allegri musim ini. Nggak ada pemain yang konsisten dia di lini tengah. Dan juga mungkin yang mendekati hanya Locatelli dan Danilo ya. Dan kalau untuk Cuadrado sih karena saat ini lagi menepi karena cedera, gue sih nggak masuk hitungannya lagi. Ya sebenarnya kuncinya Juventus ya di Rabiot, Locatelli dan Danilo sih bang. Ini kerangka timnya dari mereka bertiga. Terlebih juga pasti Allegri memainkan Kostik terus di sisi kiri karena memang musim ini ya at least serangan dari sisi kiri lebih banyak daripada sisi kanan gitu loh. Karena Hmm. di sisi kanan pasti dipasang McKennie terus yang beda secara pendekatan permainannya seperti Kostik yang memang dia prolific winger gitu. Dia Hmm. selalu crossing-crossing ke tengah. Gue sih nggak ada lagi pemain kunci ya. Memang kita musim ini hanya bertumpu pada Hostik, Locatelli, Danilo dan juga Rabiot. Kalau untuk striker, eh, Moise Kean dan juga Vlahovic dan juga Milik ini belum ada pemain yang selalu konsisten di depan gawang menjadi suatu apa namanya titik tumpu gitu di depan Juventus masih mencari-cari. Oke. Oke, thank you. Oke. Tadi Bio udah nyampein mengenai pemain-pemain penting di setiap klubnya. Nah, kita masuk ke line up nih. Tadi kan lu udah sempet singgung-singgung Hmm. di depan nih. Nah, Hmm. dari Mas Rafa dulu deh. Kalau dari Mas Rafa, line up-nya apakah masih mengandalkan 3-5-1-1 atau 3-5-2 atau Mas Rafa punya keinginan baru lagi bahwa kayaknya perlu harus diganti nih karena habis dibantai apa gimana? Apa tetap aja di 3-5-2? Nah, menurut Mas Rafa gimana? Sekarang kedua Bang ya. Yuk, kemarin tuh dibantai ya 3-5-2, 3-5-1-1. Hmm. Hmm. Paling apa? Paling ganti formasi 4-3-3 kalau menurut gue, Bang. Oh, 4-3-3. 4-3-3 berarti backnya siapa aja tuh? Bek kanan Danilo, Bremer. Kalau Bremer gandeng sama siapa itu? Gatti. Hmm. Ini Sandro. Hmm. Tengahnya tengahnya Locatelli, Fagioli, Rabiot. Hmm. Ya, 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 Kalau ya. depannya depannya Chiesa, Di Maria. Kalau Vlahovic gak bisa tuh, masih cedera. Ya sembuh tuh, kayaknya udah sembuh tapi ya gak berani langsung dimasukkan. Paling juga milik yang main dulu itu. Hmm. Gitu ya. Oke, oke. 4-3-3 itu. 4-3-3. Berarti Mas Rafa melihatnya 4-3-3 lebih baik ya untuk melawan Atlanta ya. Iya ya. Oke. Nah, lu tadi sempat singgung Hmm. di depan bahwa lu juga pengen 4-3-3 juga ya. Ya, empat tiga Nah, tiga nah kalau 4-3-3 bagaimana tuh formasinya tuh, line up-nya tuh? di bawah biasa ya pasti tag yang main lah ya dari dia di atas Perin. Hmm. Tengahnya backnya biasa Danilo, Hmm. Bremer. Hmm. Ya, Terus? gue setuju sama Mas Rafa ya.
kasih kesempatan Gatti. Kirinya kirinya gue sih pengennya Kostik yang main di sisi kiri ini biar dia bisa overlap juga. Jangan Sandro kemarin kita main 3 back, Danilo, Bremer sama Alessandro kita diacak-acak ini soalnya strikernya Atalanta model setipe-tipe sama Napoli kemarin sayapnya kenceng-kenceng nih, kita udah nggak punya back tengah yang kenceng ya, kemarin kelihatan lah kewalahan semua dari segala sisi, segala lini di belakang udah kita hancur. Iya, 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 Nah, iya, iya. nah di sisi gelandang gue pengen ada Locatelli, Rabiot sama Di Maria sih. Jadi gelandang dua jangkarnya Locatelli sama Rabiot. Oh Nah di gitu. sisi Di Maria menjadi IMF. Nah, di sisi kirinya ada eh, Chiesa, di kanan gue pengen sih Sule yang pengen main. Sule ya. Sule kan beberapa pertandingan dia memberikan warna lain gitu di sisi serangan Juventus. Ada ada gocek-gocek sedikit-sedikit, ada tendangan-tendangan dari luar kotak penalti ya belum masuk sih, tapi secara percobaan, secara shoot on goalnya masih bisa kita coba di pertandingan ini. Di depan ya paling mau isakin ya bang, gue pengennya. Oh gitu. Karena iya, karena secara fisik juga lebih bagus Moisekin daripada Arkadius Milik. Karena kita lawan Atalanta kan eh, cenderung ke fisik, speed dan fisik mainnya. Oh Dan gitu. juga back-backnya Atalanta kan memang secara fisikal juga bagus, cuma secara speed juga kurang begitu kencang juga, sama kayak Juventus. Makanya gue pengennya Moisekin yang main, dia secara fisik bagus, secara speed juga ada, ya dia juga bisa mencari peluang di antara 3 back Atalanta yang notabene nggak kencang-kencang amat lah. Dan juga bisa jadi pemantul buat Chiesa dan juga Di Maria yang mana banyak bermain agak eksplosif di 3 pertandingan ke belakang. Oke. Ya, jadi hampir sama ya dengan Mas Rafa 4-3-3 ya. Hmm. Nah, kalau gua Hmm. mungkin patokannya adalah seberapa jauh nanti Cuadrado main apa enggak nih. Hmm. Kalau Cuadrado nggak main, gue masih tetap berharap eh, formasinya 3-4-3. Ah, iya. Nah, 3-4-3. Karena kalau Cuadrado nggak main, eh gue masih mengandalkan 3 back nggak masalah. Cuman kalau Cuadrado nanti main 4-3-3 nggak masalah. Gitu. Nah, nanti patokannya di Cuadrado. Karena yang Hmm. mampu back sayap itu bekerja secara optimal dan benar cara mainnya, ya sejauh ini masih Cuadrado. Iya betul. Gitu. Tapi kalau Setuju nggak gue. Cuadradonya nggak ada, ya udah backnya tetap 3. Ya Hmm. mau nggak mau Sandro juga main atau Sandro diganti-ganti lah. Cuman kan Hmm. ada informasi terakhir dari dari beberapa akun-akun sepak bola Juventus bahwa Gatti ini nggak terlalu dipercaya ternyata sama Allegri. Nah, ini juga jadi satu bahasan menarik gitu loh. Kok bisa nggak dipercaya ya? Nah, kalau gue 3-4-3, tengahnya udah pastilah Rabiot, Locatelli. Pasti McKennie juga dimainin di sisi kanannya. Kostik main. Terus 3 itu ya Di Maria, Hmm. Vlahovic sama eh, apa Chiesa gitu loh. Menurut gue pengen juga lihat Vlahovic dan Chiesa main. Kan dia dulu punya histori bahwa dulu di Fiorentina kan mereka kompak ya main ya. Iya benar. Nah, jadi gue pengen juga melihat bahwa oh mereka bagus main nanti di Juventus. Oke, itu mengenai line up. Sebelum kita lanjut lagi, prediksi skornya menurut kalian berapa-berapa nih untuk kita membungkus di Giornata terakhir di paruh musim pertama ini. Nah, menurut Mas Rafa skor akan berapa nih skornya? Ya, skor tipis bang, 1-0 aja lah. 1-0 aja, yang penting menang ya. Mau Iya, menang di 6-0, 7-0 kan 3 poin juga dapatnya. kosong. Oke, oke, oke. Nah, dari lo yuk, skornya berapa? Ya muluk-muluk lah, gue pengen golnya lebih banyak lah, 2-0 lah buat Dua Juventus. kosong. Oke. Nah, Gua karena melihat hegemoni kita, melihat kita gagah betul di home, ya gue juga 2-0 deh. Jadi 2-0 menurut gua skor yang masih masuk akal ketika lo main di home-nya Juventus nih, gitu. Oke. Nah, itulah ya secara padat
secara singkat juga tentang perjalanan kita nanti, persiapan kita untuk menghadapi Atlanta. Mudah-mudahan sesuai dengan prediksi kita. Dan tadi Min, kita udah sampein bahwa ada pemain-pemain yang berbahaya di Atlanta dan ada pemain-pemain penting juga yang di Juventus. Ya kita akan lihat sejauh mana pertarungan ini akan terjadi. Tapi pertarungan ini menurut lo akan jual beli serangan atau lebih banyak menunggu nih Juventus? Kalau menurut lo gimana ya? Menunggu atau jual beli serangan? em, di awal sih mungkin masih ada jual beli serangan ya, karena Hmm. Juventus pasti main di kandang dia mau cari inisiatif yang bagus gitu untuk menyerang. Gue sih pengennya jual beli serangan sih yang kali ini. Dan juga motivasinya satu, kita habis dibantai, kita Iya. juga masih mau membuktikan lah kita sebagai tim besar. Kedua, main di kandang. Ketiga, kita main untuk menutup part pertama Liga kali ini, masa kita nggak bisa kasih pertandingan yang bagus loh buat fans-fans Juventus di luar sana. Gue sih berharap ini jadi pertandingan yang bagus. Oke. Nah, kalau Mas Rafa, pertandingan nanti akan berjalan seperti apa, Mas? Kalau gue ya sama seperti Bang Bio itu jual beli serangan, Juve juga ya membutuhkan kemenangan. Hmm. Ini kan laga terakhir di putaran pertama harus menang loh. Oke, oke. Harus menang ya. Iyalah, Ya harus. orang poinnya sama sama Inter kalau nggak kalau nggak menang langsung kesalip. Oh, Super Salib sama Ya, Lazio juga kalau bisa Merda kesalip. kalau Merdanya Sama menang juga. nilainya kalau Iya, iya, iya. Oke, kita sudahi dulu tentang kita apa preview melawan Atlanta ini. Kita langsung aja ke yang lagi seru juga, yang lagi rame juga adalah bergantinya kepemimpinan di Juventus dari Agnelli, sekarang presidennya Ferrero, dari Arriva Bene menjadi Scanavino. Ini masih asing banget ngomongnya ya, Scanavino. Nah, presidennya juga masih asing nyebutnya Ferrero. Sebenarnya wawancaranya banyak ya ininya. Ini kan kutipan-kutipan wawancara yang gua ambil. Sebenarnya wawancaranya banyak, cuman biar bisa di dalam satu slide ya gua ambil salah satu poin wawancaranya. Kalau dari Presiden Juventus, Juventus ingin meningkatkan kualitas lah dari segi apapun, dari segi kualitas, dari markas, olahraganya, karyawan-karyawannya, dia lebih ngomongin menyeluruh lah. Nah, tapi yang menjadi menarik adalah CEO-nya. CEO-nya Juventus bilang mengatakan bahwa tujuan olahraga nggak berubah, berarti kan menang, berarti juara lagi. Cuman sama seperti tujuan bisnis. Berarti kan kalau menang, kalau bisnis itu harus untung ya, gitu, Yes. nggak mau rugi lagi. Hmm. Nah, eh, kita belum lihat lah kerjanya mereka. Kita juga nggak terlalu kenal. Feeling lu gimana ke depan Juventus dengan presiden dan direktur baru ini nih, menurut lu ya? Feeling gue sih ini kan mereka berganti di mau akhir-akhir Mercato nih Bang. Tanggal berapa sekarang? 18. Nah, kayaknya sih di feeling gue di Mercato Januari ini kita nggak ada Nggak, pemain yang ya datang. itu tadi Mercato nanti kan ada slide-nya. Feeling lu Ah, ke depan Juventus nih, ke depan nggak oh, hanya cuma ah, Mercato aja, secara iya. keseluruhan lah ngelihatnya ke depan gimana Ah, dengan eh, hmm. CEO baru dengan presiden baru ini. Di luar Mercato eh mereka Kembali ini lagi kembali lagi mereka ini top Eropa atau eh, ya hanya stabil harusnya aja di lokal apa gimana? ya harusnya sih kita harus meroket juga di Eropa dan juga menjadi eh, raja lagi di Italia ya. Terlebih lagi Agnelli sudah memberikan fondasi yang sebegitu bagus gitu. Ada beberapa banyak kemajuan yang diberikan sama Agnelli dan juga ada beberapa skandal-skandal juga sih sebenarnya. Hmm. Tapi kan memang itu ciri khasnya Agnelli gitu dari dulu. Agnelli banyak berkesinggungan di luar sepak bola nih. Gue sih pengennya eh, beberapa orang-orang ini yang langsung dipilih sama Elkannya. Ini kan orang pecahan Elkan semua di Bang. Hmm. Ini sih banyak perubahan dari sisi finansial sih terutama. Jangan merugi lagi dan juga jangan memberikan gaji-gaji yang aneh-aneh untuk pemain yang ya sebenarnya standar-standar aja secara kualitas. Gue sih pengen harusnya ada peningkatan dari sisi kualitas pemain dan juga yang menjadi sorotan adalah eh, kita harus membenahi di sisi J medical ini yang menjadi sorotan banget kan banyak pemain kita yang cedera
Tapi ketika mau main di timnasnya atau dia bermain setelah pindah di tim lain itu menjadi sangat bagus gitu. Iya, Tapi iya, sama iya, Juventus iya. ini pemainnya selalu cedera terus gitu. Dan Iya, juga dari iya. sisi finansial sih em, si Elkan ini mengganti Agnelli ataupun memecat ibaratkan Agnelli karena dari sisi keuangan sebenarnya ini memberikan suatu evaluasi dari sisi keuangan Juventus. Kayaknya sih sisi keuangan yang paling dititik beratkan sama Elkan. Diprioritasin ya. Iya betul. Ya, tadi gue juga setuju dengan lo bilang bahwa dari sisi kesehatan, J Medis Hmm. ini penting banget ya, biar nggak kebanyakan Ya, pemain Juventus masuk puskesmas. payah banget yang Juventus. Masih puskesmas. Jadi gue berharap memang setelah ini Juventus memperbaiki tim kebugarannya, tim kesehatannya. Nah, kalau Mas Rafa melihatnya gimana nih ya? Presiden baru dan direktur barunya Juventus, Ferrero dan Scanavino ke depan seperti apa? Ya memang kita sama-sama belum kenal ya, tapi ke depan melihatnya akan seperti apa Juventus di kepemimpinan yang baru ini, bos baru ini nih, Mas Rafa. Ya, kalau feeling gue ya, ya semoga Juve tambah maju, bisa ngerajai Eropa dan bisa menjadi apa tuh anu Itali buat Italia, Hmm. Italia ya bisa dapatkan piala-piala Italia itu, Coppa Italia, Liga Ya, ya, Italia, ya. Ya, jadi dan raja lagi di Italia ya. ya sulit lagi di UCL itu, Oh iya, UCL udah lama soalnya. harus bisa mendapatkan UCL. Ya, 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 ya. cepatnya lah bang. Ya, yang UCL kan tahun 96, yang lahir tahun 96 sekarang udah punya anak. Gila. Ya kan bener nggak yang orang-orang kelahiran 96 aja udah ada yang merit, udah ada yang punya anak. Juventus masih belum beranak lagi UCL. Masih dua aja. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi harapannya sama seperti harapan semuanya rasanya ya. Nggak ada yang Hmm. pengen Juventus menurun. Kembali lagi ke apa kemampuannya dan kualitasnya yang sedia dulu kala yang kita ini sangat sangat disegani kepada Iyalah. siapapun lah. Oke. Paling setelan pabrik lah. Pabriknya Juventus bukan di sini. Iya. Oke, ngomongin Mercato terakhir nih. Gue menyebut di sini Mercato nggak ada progres ini. Ini sampai udah mau dekat-dekat ya ini udah minggu-minggu mau terakhirnya Januari belum kelihatan siapa yang mau deal, Hmm. siapa yang benar-benar difokusin mau Hmm. diincar. Kayaknya baru mulai jalan kayaknya akhir bulan nih kayaknya atau bahkan bisa jadi nggak sama sekali. Nah, menurut Mas Rafa gimana? Apakah Mercato ini atau transfer pemain ini yang akan masuk ada yang keluar ini bakal ada transaksi nggak atau ada transfer masuk nggak atau keluar nggak di Mercato musim dingin ini? Kalau musim dingin musim lalu kan malah ada Vlahovic ya, ada Ya betul. Zakaria, bahkan ada satu lagi, bener deh, Iya Jakarta Vlahovic betul. Zakaria ya. Nah musim lalu, Denis. nah Denis, iya Denis Zakaria kan? Iya. Iya kan, dua itu kan pas musim dingin Hmm. kan? Oh Hmm. sama Gati ininya doang, dealnya doang, Ganti cuman untuk masuk musim depan. masih di Frosinone. Nah, musim dingin kemarin Juventus sangat progresif, sangat oh, ngebut lah, sangat mencari pemain yang diandalkan. Nah, musim dingin kali ini gimana nih menurut Mas Rafa nih? Apakah benar-benar kelihatannya enggak atau memang nanti di akhir-akhir aja nih kerjanya nih Juventus nih, Mas? Ya, kalau kalau Juventus itu biasanya itu di akhir-akhir Mercato, biasanya itu nah, kan di akhir-akhir Mercato. Di akhir-akhir ya, berarti awal Februari kali ya. Ya, Berarti Mas Rafa masih merasa bahwa nanti akan ada pemain yang masuk ya? seperti apa itu McKennie kemarin tuh tidak ada isu-isu, ya langsung ke Juve, nggak Oh ada isu. gitu. Oh, jadi mungkin aja ada pemain-pemain yang tanpa diberitakan, tahu-tahu Masuk. jadi aja gitu ya. Ya, Oh iya ya, mungkin Mbappe kali Mas. Iya iya iya. Hmm. Nah, lu yuk gimana yuk? Mercato kali ini apakah benar tidak ada progres atau di akhir-akhir atau seperti apa? Bener kata Mas Rafa, biasanya Juventus di budayanya jarang banget di winter nih kita membelanjakan pemain eh kecuali di musim lalu karena memang kan manajemennya juga lain.
Cherubini ingin buat gebrakan baru di musim lalu. Nah, musim ini kan karena memang BOD-nya masih baru, kayaknya sih belum ada kepikiran untuk inisiatif untuk membeli ataupun menjual pemain yang ada di Juventus saat ini sih. Tapi kalau budaya-budaya Juventus dari musim-musim sebelumnya, kayaknya biasanya di akhir-akhir Mercato, mungkin di akhir Januari ataupun di awal Februari, biasanya ada pemain yang masuk. Hmm. Ya entah itu pinjaman kah atau deal dengan pemain yang masih di klub lain tapi masih bermain di klubnya, nggak langsung pindah ke Juventus gitu bang. Ya, ya, ya. Jadi maksudnya menurut lo nanti di akhir-akhir Mercato kemungkinan akan ada transfer ya? Iya kemungkinan ada transfer, ya kejutan lah biasanya. Oke. Gue sih pengennya ada pemain, kayaknya banyak pemain yang akhir musim ini banyak pemain kualitas yang habis kontraknya, ada SMS, ada Messi mungkin, Hmm. ada Messi, Modric Messi. mungkin. Iya, Ya, iya, iya, iya. ya gue pengen sih ada kejutan sih. Oke. Nah, ngomongin Mercato yang mungkin dari Mas Rafa sama Bio katanya nanti akan ada di akhir-akhir ya, kita lihat aja Hmm? apakah di akhir benar-benar ada. Nah, rumor-rumor untuk minggu ini masih back lagi nih, belum belum di luar-luar, belum belum ada di posisi-posisi lain. Kenapa keseringannya kok masih back-back dulu ya? Kemarin sebelum ini ada Jacob Kiwior ya sih, Jacob, Hmm, terus ada Jakob, Holmes. Kenapa rumornya selalu Castro. back-back terus nih? Kenapa Mas Rafa? Kalau menurut gue ya membenahi itu buat Rado sama Alexandro itu udah tua. Iya, 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 iya. Kan Wes, udah bablas Penyakit ya. tuh. udah tua dan Hmm. bisa pensiun tak apa itu. Agak pensiun lah, udah pindah, udah habis kontrak itu. Iya, 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 Buat iya. Oke, bisa oke. membenahi buat Rado sama Alexandro itu. Oke. Siapa itu? Lid sama siapa? Fresneda ya? Iya, Ivan Fresneda. Ya, itu back juga. Iya, bek kanan, bek kiri itu. Hmm, iya, jadi posisi yang kayaknya yang masuk berita digosipkan selalu back-back terus, entah back tengah atau back sayap gitu. Belum ada isu-isu pemain tengah yang sangat ini nggak ada gitu. Nah, yuk lu kenapa yuk melihatnya kok Juventus emang emang beneran kita bakal mendatangkan seorang back sayap atau back tengah atau memang hanya isu ke isu aja nih yuk? eh ini karena memang menurut gue sih banyak spekulasi ya di luar sana yang eh, memberikan bahwa Juventus mengincarnya pemain-pemain di sisi defensif ya, karena Hmm. memang sisi defensif kita ini darurat sekali bang ya. Ketemu tim-tim besar yang mempunyai striker-striker atau gelandang-gelandang yang ibaratkan kelas A-nya di dunia ini, Hmm. soal kewalahan gitu, dan juga pasti akhirnya kekalahan. Terle- kita lihat dari pertandingan melawan PSG, dan lawan Napoli, bahkan lawan Benfica yang bermain secara tim di bawah kita juga kita dibantai juga gitu loh. Hmm. Ya, Ini ya, karena ya, ya. di sorotan media ini tertuju pada lini belakang Juventus, di mana sudah banyak mengalami penurunan performa di pemain-pemainnya. Tadi kayak Mas Rafa bilang dari Cuadrado, Alexandro, Bonucci, Rugani. Hmm. Nah, banyak pemain yang sudah tidak bisa memberikan performa terbaiknya gitu loh. Musim ini ya tinggal sisa Danilo sama Bremer aja sih yang hampir konsisten di setiap pertandingannya. Memang harusnya Juventus membeli 2 atau 3 back lagi sih di musim ini. Oke. Gue melihatnya bahwa yang paling harus didatangkan di winter memang back sayap Cuadrado. Hmm. Itu fatal banget ketika nggak ada Cuadrado. Bayangkan, Hmm. kan biasanya pelatih itu kalau pemain nggak ada, dia nggak perlu ganti formasi, dia cukup ganti pemainnya aja, bener nggak? Ya betul. Nah ini sangkin pentingnya Cuadrado, dia nggak bisa main di 4-3-3. Ya udah ganti aja lah formasi gitu. Sangkin Iya. nggak ada lagi pemain yang bisa selevel Cuadrado kan gitu. Nah jadi menurut gue paling penting banget adalah di winter ini datengin back sayap penggantinya Cuadrado. Itu Hmm. penting. Itu sangat-sangat penting. Penting kedua pemain tengah. Jadi jangan sampai eh, datengin back
back tengah lah, datengin yang bukan urgent, padahal itu bisa dilakukan nanti pas musim panas. Jadi musim dingin ini udah datengin aja back sayap gitu. Nah memang Mercato belum ada progres sih sampai detik ini yang kelihatannya serius. Atau mungkin seperti yang Mas Rafa bilang tadi kayak McKennie tahu-tahu deal aja. Ya mungkin aja mudah-mudahan ya. Tahu-tahu deal Ya. Mbappe kan bisa aja. Gitu. Ya kita nggak tahu lah yang di belakang layar kira-kira udah ada deal-dealan belum sama pemain yang akan datang. Oke, itu aja ya. Jadi mengenai preview tadi kita udah banyak bahas Juventus vs Atalanta, terus tadi kita juga udah sedikit melihat bahwa kita udah punya presiden baru, udah bukan Agnelli lagi, namanya kayak nama coklat ya, Ferrero. Ada Rocher. Terus ada CEO atau direktur barunya Juventus, Cannavino. Ini nyebutnya juga masih agak sulit nih. Terus terakhir ada Mercato yang kita tunggu sampai detik-detik akhir, mudah-mudahan ada yang datang gitu. Ya, Nah, ada. kita lihat Semoga aja. aja. Semoga aja ya. Mudah-mudahan kita lihat siapa yang nanti beneran akan datang di akhir Mercato musim dingin. Oke, terima kasih. Yuk, thank you yuk Ya, sama-sama Bang. Thank Seneng you banget. Mas Rafa ya. Mas. Nah, Mas Rafa kalau nanti diajak-ajak ngobrol lagi nggak kapok ya. Ya, oke. Oke ya. Oke aja. Oke lah kalau gitulah. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin sampai sini ya. Tanpa kalian mungkin Suara Juventus ini nggak bakal bisa terus berkembang. Jadi supaya Suara Juventus tetap berkembang, tolong bantu subscribe. Jangan lupa di share dan jangan lupa di like juga ya. Dan ajak teman-teman yang Juventus ini pada ngumpul di Suara Juventus ini. Oke itu aja dari gue dan terima kasih buat Bio dan Mas Rafa. Vino alla Sama-sama fine, Bang. Forza Forza Juve. Juve. Oke. Halo.